di satuan pendidikan mana, di berapa jumlahnya, dan peserta itu di dalam skema yang kita ajukan, mereka tidak memilih satuan pendidikan, tetapi mereka memilih kabupaten atau kotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru semua, kembali lagi dengan channel Usmanologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menginformasikan tentunya informasi terbaru terkait seleksi P3K 2021. Tentunya informasi ini kami ambil dari sumber yang jelas, mana langsung dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Praptono sebagai atau selaku Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan. Di mana pada video kali ini akan dibahas terkait dengan formasi daerah, sudah berapa jauh perkembangan formasi yang sudah diajukan daerah, karena banyak beredar kabar bahwa masih banyak daerah yang belum mengajukan formasi ke pusat. Kemudian mengenai penempatan juga akan dibahas dalam video ini. Bagaimana proses penempatannya ketika guru-guru honorer sudah lulus, apakah betul akan diprioritaskan di sekolah tempat guru tersebut mengajar, karena nantinya peserta akan memilih kabupaten atau kota tempat mengajar. Oleh karena itu, pada teman-teman guru sekalian, silakan simak videonya sampai selesai agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan seperti biasa, sebelum kita ke pembahasan dan penjelasan, kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kita langsung saja ke penjelasannya. Jadi rekrutmen honorer menjadi P3K ini bahwa sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem Anwar Makarim, bahwa pembiayaan yang digunakan untuk proses seleksi sampai pada gaji untuk honorer yang lolos atau yang terekrut dengan skema P3K ini sudah dijamin, sudah disiapkan melalui dana APBN. Dan melihat formasi yang dibutuhkan di satuan pendidikan negeri, maka sudah disampaikan bahwa Kemendikbud itu butuh untuk mengisi formasi itu dengan jumlah 1 juta. Tetapi sesuai dengan skema di dalam perencanaan pemenuhan kebutuhan pegawai, termasuk hal ini guru, bahwa yang menjadi pejabat pembina kepegawaian untuk di jenjang SD, PAUD, SMP itu adalah para bupati dan wali kota. Sedangkan untuk SMA dan SMK dan SLB itu adalah para gubernur. Sehingga formasi hanya bisa diproses kalau itu diajukan oleh para pimpinan daerah. Dan 1 juta yang dialokasikan oleh Kemendikbud itu tidak akan berarti, tidak akan bisa digunakan kalau formasi tidak diajukan oleh para bupati, gubernur, dan wali kota. Dan itulah yang sampai kemarin itu didorong betul para gubernur, bupati dan wali kota untuk mengajukan formasinya. Dan sampai di angka yang terakhir, angkanya di sekitar 500.000, jadi sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh para pimpinan daerah. Dari diskusi yang masuk ke tim di GTK ini, bahwa beberapa daerah itu tidak mengajukan sesuai dengan formasi yang data yang kita berikan, meskipun gaji sudah ditanggung dengan dana APBN, mereka mengkhawatirkan kemampuan keuangan daerah, karena memang di beberapa daerah ini kan ada tunjangan-tunjangan yang harus diberikan, seperti tunjangan kemahalan, kemudian tunjangan daerah yang lain, dan ini yang sepertinya menjadi alasan di daerah untuk tidak bisa mengajukan sejumlah formasi yang kita siapkan di pusat. Bahwa di awal Desember
itu sudah dilakukan rapat koordinasi yang melibatkan tim GTK, kemudian mengundang dari daerah, Dinas Pendidikan, dan juga BKD. Nah, kami yang di pusat juga menghadirkan dari BKN. Nah, di dalam rapat koordinasi di regional itulah sudah disampaikan, ini data di Kemendikbud berdasarkan Dapodik, dan itu silakan untuk diverifikasi, diverval, dan dijadikan dasar pertimbangan dari setiap daerah untuk mengajukan formasinya. Sudah dilakukan. Yang diajukan di dalam formasi belum menyebut orang, belum menyebut secara eksplisit, tetapi hanya jumlah, angka-angkanya saja. Di satuan pendidikan mana, di berapa jumlahnya, dan peserta itu di dalam skema yang kita ajukan, mereka tidak memilih satuan pendidikan, tetapi mereka memilih kabupaten atau kotanya. Kita sudah ada skemanya, bagaimana nanti penempatan, misalnya memprioritaskan honorer asal yang mereka tempat bertugas, itu bagian dari yang kriteria yang dipakai. Karena honorer ini akan ditempatkan di sekolah-sekolah negeri untuk rekrutmen 2021 ini, maka mereka yang mengajar di sekolah swasta pasti akan pindah tugas kalau dia diterima. Tetapi honorer yang ada di sekolah negeri, kalau dia lolos passing grade, maka jangan khawatir, dia tidak akan pindah ke sekolah yang lain. Jadi yang harus diperjuangkan oleh para honorer ini adalah untuk lolos di dalam passing grade, karena dia akan prioritas untuk penempatan di situ. Dan ini sudah jadi diskusi, termasuk juga di Komisi 10, termasuk juga dialog dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta, dari lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan swasta. Usulan itu sudah masuk dan tentu sudah dipertimbangkan di Kemendikbud, cuman memang kapan akan dijalankan. Yang dapat saya sampaikan bahwa di 2021 ini formasi yang dibuka untuk rekrutmen honorer menjadi P3K ini adalah formasi untuk pemenuhan kebutuhan guru di sekolah-sekolah negeri.